Berita Jemaat Minggu 18 Oktober 2020. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta warga jemaat lain di luar Jemaat GKI Evangelion dan yang baru saja mengikuti ibadah di rumah masing-masing pada hari ini melalui live streaming, siaran langsung via Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Berita Jemaat Minggu 18 Oktober 2020 sebagaimana tertulis pada brosur berita jemaat. Berita ibadah Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 16 WIB, ibadah emeritasi Pendeta Erasmus Bataha SH melalui live streaming siaran langsung via Facebook GKI Evangelion Palangkaraya. Selanjutnya ibadah Minggu 25 Oktober 2020 pukul 8.30 WIB, ibadah di rumah masing-masing melalui live streaming atau siaran langsung via Facebook GKI Evangelion Palangkaraya menggunakan liturgi khusus perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKI. Berita keuangan dan pembangunan dapat dilihat pada uraian di berita jemaat. Berita lain-lain, BPH Majelis Jemaat GKI Evangelion memberikan kesempatan dan tempat bagi anggota jemaat yang ingin menggunakan fasilitas gereja Evangelion untuk melaksanakan kebaktian keluarga secara live streaming dan diikuti oleh anggota jemaat dari rumah masing-masing melalui Facebook GKI Evangelion Palangkaraya. Dan bagi anggota jemaat yang berminat diharapkan dapat melaporkan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Evangelion untuk dijadwalkan. 2. BPH Majelis Jemaat Evangelion mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota Jemaat GKI Evangelion agar dapat hadir pada hari Jumat 23 Oktober 2020 pukul 16 WIB di Gereja Evangelion dengan kegiatan yaitu kerja bakti membersihkan halaman gereja. Dimohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota Jemaat GKI Evangelion dapat membawa peralatan kerja masing-masing seperti cangkul, parang, dan lain-lain. Ketiga, ibadah emeritasi Pendeta Erasmus Bataha SH akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 16 WIB di Gereja Evangelion yang akan dihadiri oleh Majelis Sinode GKI, Majelis Resort GKI Palangkaraya, Pendeta Resort GKI Palangkaraya, Majelis Jemaat Evangelion, Panitia Prokes Evangelion, Satgas Emeritasi, tim multimedia Evangelion, keluarga Pendeta Erasmus Bataha SH, serta tamu undangan. Untuk anggota Jemaat GKI Evangelion diharapkan dapat mengikuti acara tersebut secara live streaming melalui Facebook GKI Evangelion Palangkaraya. Keempat, dihimbau kepada anggota jemaat persembahan syukur dan kolekte kebaktian di rumah masing-masing dapat disampaikan kepada BPH Majelis Jemaat Evangelion dalam amplop tertutup melalui kotak yang disediakan di dalam kantor BPH Majelis Jemaat Evangelion pada setiap hari kerja, yaitu Selasa sampai dengan Sabtu. Majelis Jemaat GKI Evangelion mengucapkan terima kasih kepada jemaat dalam ibadah hari ini melalui live streaming atau siaran langsung via Facebook dan kepada Pendeta Restiana, dan kepada Pendeta Restiana, kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarganya. Juga terima kasih kepada para penetua, diakon, organis, song leader, operator LCD, operator sound system, tim multimedia, dan koster gereja diucapkan terima kasih atas pelayanannya hari ini. Majelis Jemaat GKI Evangelion mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus mencurahkan berkat-Nya. Majelis Jemaat GKI Evangelion memohon supaya persembahan yang disampaikan agar terlebih dahulu diperiksa secara benar, agar yang tertulis di amplop sama dengan isinya, dan jangan lupa mencantumkan nama atau inisial serta besaran persembahan. Dan apabila ada kekeliruan dapat segera ditelusuri dan diperbaiki.
Dan apabila ada yang kurang jelas, dapat segera menghubungi atau menyampaikan kepada BPH Majelis GKI Evangelion. Majelis Jemaat GKI Evangelion mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian berita jemaat pada hari ini kami sampaikan. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Allah di surga baka, pun hadir dekat dengan abdinya, nyanyikan jayanya hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat yang terkasih, yang ada di gereja dan yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 381, bait 1 sampai bait yang kedua, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Rantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap sesama kami.
Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah banyak menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat yang terkasih yang ada di rumah dan yang ada di gereja, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 457, bait 1 dan bait yang keempat, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau yang beri sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat yang di rumah dan yang di gereja, mari kita bersama-sama berdoa untuk doa syukur dan pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan dan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Jangankan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarlah firman-Mu menjadi panutan jalan hidup kami. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Keluaran 33 pasal yang ke-12 sampai yang ke-23. Dengan perikop, Musa meminta pernyataan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu
dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kukatakan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripadamu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dari dalam lengkuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kolose 2 ayat yang ke-7. Amin. Jemaat yang ada di rumah dan yang ada di gereja, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 466A, bait yang pertama sampai baitnya yang kedua. Ya Tuhan, isi hidupku. Tuhan isi hidupku.
Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ristiana STH. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami lapar akan makanan surgawi, yaitu kebenaran firman-Mu. Saat ini kami menyediakan hati kami agar diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Saat kami berjalan, kaki kami tidak akan terhambat, dan ketika kami berlari, kaki kami tidak akan tersandung. Oleh karena firman-Mu selalu menuntun kami sekalian. Biarlah kiranya oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan tidak hanya dapat menyampai, tidak hanya dapat mendengar dan merenung, tapi kami dapat menjadi pelaku firman yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKE dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan saya baca bagi kita, Bapak Ibu Saudara jemaat permisa yang ada di rumah mengikuti membaca dalam hati. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Hendaklah perkataan Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Shalom. Saudara-saudari yang merindukan sabda Tuhan, saya membuat judul firman Tuhan bagi kita hari ini, gambar dan tulisan siapakah dirimu. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kadangkala segala rencana keji itu biasanya dibungkus dengan bungkusan yang sangat menggiurkan. Misalnya, perkataan yang terdengar sangat manis atau kata-kata pujian itu bisa menjadi jerat bagi kita. Dari teks pada hari ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita supaya kita hati-hati dengan ucapan seseorang. Apalagi kalau orang itu menyimpan dendam dan kebencian. Kalau kita lihat dalam nas ini Bapak Ibu Saudara, seperti yang terjadi pada Yesus. Ketika kita melihat dalam ayat ini, niat dari orang-orang Farisi yang bergabung dengan orang-orang Herodian, mereka hendak menjebak Yesus dengan memberikan sebuah pertanyaan. "Guru, kami tahu," dikatakan dalam nas ini, katanya manis sekali Bapak Ibu Saudara. "Guru, kami tahu bahwa Engkau adalah seorang yang jujur. Dan dengan jujur Engkau mengajar jalan Allah. Engkau juga tidak takut terhadap siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka." Manis kan Bapak Ibu Saudara kata-kata awalnya? Tetapi
ia diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan. Katakanlah kepada kami, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Next, gambar 2. Melewati pertanyaan tersebut, Bapak Ibu Saudara, mereka berharap bahwa Yesus ini terjebak. Mereka berharap Yesus ini bisa segera dijebloskan ke penjara. Karena selama ini sosok Yesus itu dianggap sesuatu yang sangat mengganggu bagi mereka. Bila mana Yesus mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, mereka tidak membayar pajak, Bapak Ibu Saudara, maka pasti Yesus akan dituduh menghasut rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Romawi atau Kaisar Romawi. Namun Bapak Ibu Saudara, bila mana Yesus harus mengatakan membayar pajak, maka Yesus dianggap tidak berpihak kepada bangsanya orang Yahudi. Karena Bapak Ibu Saudara, dalam konteks saat itu bagi orang Yahudi, membayar pajak itu sebuah keterpaksaan. Sebab harta milik orang Israel atau orang Yahudi itu adalah milik Allah. Dan orang Yahudi atau orang Israel, orang Ibrani, mereka mengharamkan dinar itu masuk ke dalam bait Allah. Dinar atau mata uang orang Romawi. Apalagi kalau itu diberikan sebagai sebuah persembahan. Mereka harus menyiapkan uang mereka sebagai orang Ibrani yang dianggap halal. Dan juga layak diberikan sebagai persembahan kepada bait Allah. Lalu Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, kita melihat dalam gambar berikutnya, untuk memecahkan dilema ini, kita sampai pada ayat yang ke-20. Yesus bertanya tentang gambar siapa yang ada di dalam koin dinar itu. Orang-orang segera menjawab. Apa yang dikatakan oleh mereka Bapak Ibu Saudara? Dikatakan dalam nas kita, gambar kaisar. Dan kemudian dalam nas kita Yesus mengatakan bahwa karena koin tersebut atau uang tersebut ada gambar kaisar, maka koin tersebut pun harus kembali kepada kaisar. Sangat realistis Bapak Ibu Saudara. Dan implikasi dari nas ini, manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, itu mengacu kepada pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu yang sangat melekat dalam diri mereka, yang sangat mereka ingat, khususnya seperti tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 tentang istilah imago Dei atau gambar Allah. Dalam keyakinan hati orang-orang Yahudi atau orang Israel, mereka sudah meyakini bahwa diri mereka itu pun juga adalah sebagai bagian dari gambar Allah. Karena diciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah. Ini adalah firman yang menjadi pegangan bagi orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, mereka wajib menyerahkan diri mereka, seluruh hidup mereka hanya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Umat sebagai gambar Allah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya jauh lebih berharga daripada 1 dinar yang bergambar kaisar. Namun dalam nas ini Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus ingin menunjukkan dan memperlihatkan apa yang harus menjadi tanggung jawab mereka sebagai warga masyarakat pada umumnya dan sebagai orang-orang yang memiliki kewajiban di mana mereka tinggal dan berada. Dan juga Yesus menyadarkan mereka bahwa hidup bukan hanya soal 1 uang dinar ataupun memberikan tanggung jawab kewajiban kepada negara atau pemerintah di mana mereka berada, tapi juga dalam diri kehidupan mereka secara pribadi kepada Allah. Karena Bapak Ibu Saudara, Yesus menjelaskan secara langsung dalam nas ini bahwa menunjuk keberadaan diri seorang yang pada saat itu baik ia sebagai umat Allah, orang Yahudi ataupun bangsa lain, bahwa mereka sesungguhnya adalah gambar dari Allah itu sendiri. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara apa refleksi akhir dari firman ini, gambar yang terakhir. Refleksi akhir dari gambar dan tulisan siapakah dirimu, itu dalam awal judul firman Tuhan yang saya katakan, gambar dan tulisan siapakah dirimu.
Orang-orang Bapak Ibu Saudara secara duniawi seringkali melihat bentuk misalnya tubuh atau wajah seseorang. Misalnya kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, oh anak ini wajahnya mirip bapaknya begitu. Oh anak ini tubuhnya mirip ibunya. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, jika anak itu adalah anak ibu dan ayahnya, maka akan dikatakan mirip ibu dan ayahnya. Karena dia adalah anak dari ibu dan ayahnya, maka anak itu wajib untuk mengabdikan diri kepada orang tuanya, ya kan? Dalam refleksi akhir firman Tuhan saat ini, saya ingin berkata kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa dirimu adalah gambar Allah dan surat Kristus yang hidup. Jika 1 dinar tadi dikatakan adalah tulisan dan gambar kaisar, maka kewajiban bangsa Israel untuk memberikan kewajiban mereka kepada kaisar. Refleksi akhir dari nas ini saya ingin berkata, bagi kita saat ini sebagai bangsa Israel, masa kini sebagai umat pilihan Tuhan, bahwa diri kita, diri Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang diciptakan menurut gambar Allah dan juga sebagai surat Kristus yang hidup. Apa yang menjadi kewajiban kita? Ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jika dikatakan kita adalah sebagai gambar Allah, jika dikatakan kita adalah sebagai tulisan-tulisan atau surat Kristus yang hidup, maka apa yang wajib kita berikan hari ini saat ini kepada Allah? Kalau tadi saya katakan kalau anak kita mirip dengan kita, ya jelas karena dia anak kita begitu. Anak itu akan mengabdi kepada orang tuanya. Dan saya ingin katakan kita pun juga adalah gambar Allah yang mirip dengan Allah, diciptakan oleh Allah. Bahkan di dalam Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang telah ditebus, yang serupa dengan Kristus untuk menerima anugerah keselamatan. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Dan apa yang menjadi kewajiban kita secara rohani? Ketika kita dikatakan sebagai anak-anak Allah yang hidup, apa kewajiban kita Bapak Ibu Saudara? Ini perenungan bagi kita. Kewajiban kita tidak ada lain, memberikan dan mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah. Ada amin? Oleh sebab itu saya ingin katakan, persoalan hidup kita bukan hanya persoalan jasmani, bukan hanya soal mencari kerja, bukan hanya soal mencari uang, berhari-hari berjam-jam di luar, bukan hanya soal mengurus keluarga, bukan hanya soal membicarakan ini dan itu tentang seputaran kehidupan kita dalam dunia. Tapi saya katakan hidup kita adalah soal untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai contoh bagaimana caranya saya bekerja, pekerjaan saya itu menjadi pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dapat hasil dari pekerjaan itu, pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Seperti apa caranya? Tidak juga harus memberikan persembahan syukur. Tapi ketika Anda menerima hasil dari apa yang Anda miliki, apa yang Anda kerjakan selama ini, Anda bawa itu untuk berdoa kepada Tuhan. Sama juga Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan kita anak, ketika Tuhan memberikan kita keberhasilan, apakah kita patut untuk berbangga diri karena kemampuan kehebatan kita? Tidak. Yang Tuhan inginkan melewati apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya dalam hidup kita, kita harus bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini yang dikatakan segala sesuatu yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua adalah gambar Allah, surat Kristus yang hidup. Artinya kita harus mampu memperlihatkan dan menunjukkan siapa kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kesaksian hidup kita, perkataan yang keluar dari mulut kita, perbuatan kita, tindakan kita, bahkan apapun itu, sehingga kita dapat dibaca oleh setiap orang bahwa kita adalah orang-orang milik kepunyaan Tuhan, anak-anak Allah yang hidup serupa dengan Yesus. Amin. Yesus memberkati kita semuanya. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara-saudari permisa yang ada di rumah, pada minggu yang berbahagia ini,
sebentar lagi kita akan menyaksikan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu Ananda Dominic Gabriel Oswald, ayah dari Efran Christian dan ibu Sylvia Natalia. Berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, serta ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkan juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai yang ke-16. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk di dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Mari Bapak Ibu Saudara pemirsa yang ada di rumah, kita berdoa kepada anak yang akan dibaptiskan ini. Ya Allah Bapa kami di surga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu ya Bapa, dan jangan menghentikan karunia-Mu, melainkan peliharalah dia dalam kasih-Mu, supaya ia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan kekal bersama dengan orang tua dan para saksi anak ini. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat pemirsa yang ada di rumah, kita semua yang ada di gereja untuk berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dan kita semua silakan duduk kecuali orang tua dan saksi.
Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu dan ayah dan juga saksi baptis atau orang tua baptis yang menggantikan anak ini karena ia masih kecil dan masih belum bisa menyadari dirinya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan atas dasar pengakuan iman tadi? Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Baiklah, bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Dominic Gavariel Oswald, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat di dalam Kristus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Baik, mari kita bersyukur dan berdoa untuk anak yang sudah dibaptiskan ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus Tuhan menjadi anak-Mu dan ahli waris surga-Mu, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon ya Tuhan supaya Bapak, Ibu, dan juga orang tua baptis atau saksi baptis anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anak ini sesuai dengan perjanjian yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat tadi. Pimpinlah kiranya ya Bapa, Ibu dan Ayah dari anak ini serta saksi atau orang tua baptis dari anak ini sehingga mereka bersama-sama memiliki hidup yang kekal. Disertai diberkati juga seluruh keluarga yang boleh memberikan dukungan kepada semua keluarga besar yang boleh hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Ibu Bapa saksi, jangan melupakan perjanjian yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan, supaya saudara memimpin anak ini sesuai dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah ia teladan yang baik, ajarkanlah dia berdoa, dan ajarkan dia untuk dekat kepada Tuhan, sehingga mulai dari kecil ia bisa menjadi anak Tuhan yang hidup, yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus menolong Ibu Bapa dan saksi. Terima kasih, selamat kami ucapkan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama menaikkan doa dan sepaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah turun-temurun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat Tuhan kami. Saat ini kami datang kepadamu menaikkan puji syukur hormat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu setiap saat dan waktu sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur, kami boleh menikmati hari-hari baik. Terima kasih atas kesehatan kekuatan yang kami miliki, terima kasih atas jaminan keselamatan yang telah Tuhan janjikan bagi kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Kini sebagai gambar Allah, sebagai surat Kristus yang hidup, biarlah kami selanjutnya selalu dapat memberi diri kami sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan, melewati apapun yang kami miliki di dalam dunia ini.
Saat ini ya Tuhan, kami rindu menyerahkan hidup dan keberadaan kami kepadamu ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, rencana dan pengharapan kami. Kami percaya Yesus Kristus adalah Allah yang layak kami andalkan di dalam segala kehidupan ini. Kami serahkan anak-anak kami ya Tuhan sebagai penerus dalam hidup dan keluarga kami. Karena Tuhan melindungi mereka dan memberkati mereka. Baik yang masih ada dalam kandungan saat ini, dilahirkan ke dunia, yang masih kecil dalam masa tumbuh kembang, yang menuntut pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, ataupun yang sudah berkeluarga dan jauh dari orang tua. Berilah hikmat kepada mereka ya Tuhan, kepintaran kepada mereka, juga disertai dalam tumbuh kembang mereka pada saat ketika mereka masih kecil. Dan dalam kondisi sekarang ini Tuhan, kami berharap kiranya kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan, daya tahan tubuh yang kuat Tuhan juga berikan bagi kami dan anak-anak kami. Berikanlah kepada kami sebagai orang tua roh kesabaran dan ketabahan, bahkan juga pengetahuan yang baik dalam kami mendidik, dalam kami membesarkan, bahkan memberikan pengajaran yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami juga rindu menyerahkan orang tua kami ya Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang sakit, bahkan dalam kesendirian janda maupun duda. Buatlah kami mengerti ya Tuhan di usia kami yang telah lanjut, sebuah gendongan Tuhan yang nyata hingga sampai memutih rambut kami adalah ketika orang-orang yang ada di sekitar kami mengasihi dan memperhatikan kami di masa tua. Sebagai bagian dari perpanjangan tangan Tuhan yang menghadirkan sukacita bagi kami di usia lanjut. Bagi anak, menantu, cucu, keluarga yang mengasihi dan memperhatikan orang tua di masa tuanya, biarlah kiranya mereka menerima berkat Tuhan. Bahagia serta sejahtera dan umur panjang di bumi akan Tuhan limpahkan. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan, kepada saudara-saudari kami, kepada orang tua dalam usia yang lanjut, dalam kesendirian mereka, janda duda. Kami yakin Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Engkau senantiasa memberikan penghiburan bagi mereka, juga senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini pun juga kami berdoa bagi saudara kami yang berduka, mereka yang menghadapi banyak masalah, mereka yang menghadapi pergumulan, kegagalan, bahkan juga kedukaan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan, yang meyakinkan kami akan janji rencana indah-Mu di dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepadamu. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang merasakan sukacita, bertambahnya umur dan usia pernikahan. Biarlah kiranya di sepanjang kehidupan mereka, mereka merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan juga hidup mereka diiringi dengan kebahagiaan sukacita yang selalu melimpah di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan saat ini di masa pandemi COVID-19, baik perorangan ataupun juga lembaga, agar kami tetap memelihara iman, bahkan menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bagi para pelayan Tuhan, pekerja gereja, dan semua warga jemaat, agar kiranya kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kami berdoa secara khusus saat ini Tuhan bagi pergumulan dunia, agar kiranya Bapa Engkau berkenan untuk memusnahkan kuasa penyakit COVID-19 ini Tuhan. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk berbuat. Kami memohon kiranya Tuhan Engkau berkenan melindungi kami semua sebagai warga masyarakat di seluruh dunia ini, agar kami menyadari untuk berjuang menjadi garda terdepan, dipenuhi dengan kesadaran yang ada dalam diri kami untuk melindungi diri kami dan juga melindungi orang lain dalam menghadapi virus ini. Dan pada akhirnya tim medis perawat sebagai benteng pertahanan terakhir bagi kami, yang juga dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kekuatan, bahkan merawat dan menyembuhkan saudara-saudari kami yang suspek COVID-19. Kami berdoa kepada beribu-ribu saudara kami di dunia ini yang terdeteksi suspek COVID-19, agar kiranya mereka tetap yakin kuasa mujizat Tuhan. Mereka tetap beriman dan memiliki semangat. Tuhan menyertai keluarga mereka.
yang terpisah satu dengan yang lain dalam situasi kondisi diisolasi. Tuhan menghadirkan kedamaian dalam hati mereka. Tuhan menyatukan hati mereka dalam ikatan doa dan harapan. Yang terbaik pasti akan Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan kami berdoa bagi ribuan saudara-saudari kami yang sudah meninggal dunia. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menghapuskan duka dan air mata keluarga. Kami juga berdoa bagi situasi keadaan daerah kami saat ini Tuhan. Beberapa waktu ke depan akan memilih dan menetapkan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Tuhan juga memberi kami hikmat dalam memasuki masa kampanye bulan politik, agar kiranya kami lebih bijaksana dan berpikir, bertutur, agar kami lebih berhikmat menetapkan dan memilih pemimpin yang terbaik, seorang pemimpin yang cerdas, spiritual maupun juga intelektual. Terutama seorang pemimpin yang takut akan Tuhan serta mencintai tanah airnya sendiri. Biarlah kiranya juga kami ambil bagian dalam memilih dan mendukung anak Tuhan yang melibatkan diri dalam visi misi baik untuk membangun daerah ini. Pada akhirnya kami berharap Tuhan pasti akan menyertai setiap proses pemilu kepala daerah yang berjalan serentak, sehingga semuanya aman, kondusif, berjalan dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang berada di gereja dan yang ada di rumah, tibalah saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Nas pengantar persembahan syukur kita, hormatilah Tuhan dengan persembahan kepadanya yang terbaik dari segala harta, milik dan hasil tanahmu. Amsal 3 ayat ke-9. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan syukur kita. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih pernyataan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur ini dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di gereja dan yang ada di rumah, mari sama-sama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 363, bait 1 dan bait yang ketiga, bagi Yesus ku serahkan. Hidupku seluruh
asaku, pada Dia ku terpaku. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Kita sampai di penghujung ibadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa yang ada di rumah, kita semua mari kita berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.